Sebagai suku, Batak meninggalkan corak warna budaya yang sangat mengagumkan bagi bangsa Indonesia. Sejak pertama kalinya awal budaya ini lahir di bumi Sumatera, banyak sekali pertanyaan dan pendapat tentang dari mana asal peradaban ini. Mitos masyarakat Batak mengatakan bahwa orang Batak pertama turun dari langit di jantung Pulau Samosir, tepatnya di Pusuk Buhit, tempat keramat bagi masyarakat Batak. Batak adalah tanah tempat di mana ritual dan mantra-mantra menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi masyarakatnya. Ketika sepenggal ritual terputus, jati diri dan identitas seseorang pun terputus. Derti Manulang mempunyai hutang adat pernikahan yang belum dapat ia bayar sejak 20 tahun yang lalu. Identitasnya sebagai suku Batak pun belumlah penuh karena hutang adatnya ini. Tante udah lama itu meninggal suami tante, terus gara-gara keadaan yang tidak mampu, makanya terlambat ini bikin adatnya gitu. Baginya, pencarian identitasnya sebagai bagian dari suku Batak adalah pencarian asal-usulnya. Pencarian identitas dan asal-usul adalah dua sisi mata uang. Asal-usul akan membentuk identitas dan begitu pula sebaliknya. Sibolga adalah salah satu bandar terbesar dan tertua di pantai barat Sumatera saat ini. Kami berharap bisa menemukan jejak tentang asal-usul orang Batak di sini. John Simarmata adalah seorang guru pencaksilat di daerah Sibolga. Ia setuju untuk memperagakan moncak atau pencaksilat khas Batak dan memberi sedikit petunjuk akan asal-usul bangsa Batak. Yang nanti kita tampilkan mereka gerakan jurusnya. Setelah gerakan jurus nanti kita masukkan ke bela dirinya gitu. Bela dirinya dalam arti nanti diadu tapi memakai teknik bela diri yang disesuaikan dari perguruan Bintau Komando. Musik gondang. Mau kita sesuaikan dengan gerakan pencak silatnya nanti diiringi dengan musik gondang. Saya sendiri pernah dikasih pesan supaya kau buat gerakan pelindo itu seiring dengan tradisi Batak. Karena apapun semua pencak silat itu awalnya satu, gerak tubuh. Gerak tubuh yang digerakkan. Semuanya awalnya pembelaan diri. Oke, ini masih ini dulu ya. Dan kalau di Batak dibilang mocak, kalau di silat dibilang pencak. Bau papa, bau papanya. Kamu mau apa jolo? Asobek kamu jolo lagan. Lah batu-batu sakit, tidak masalah lah tuh. Tak pala mau yang gua batu na sauti kido baru. Pada siap dulu, kita istirahat dulu. Capek soalnya udah orang tua kan, fisik pun udah berkurang. Cuman tadi kita menampilkan pecahan gerakan juga. Cuman kita pakai senjata golok. Terakhirnya sampai satu sama lain tuh sama-sama memahami sehingga gerakan itu nggak ada yang bisa melumpuhkan. Jadi seri, seimbang, kembali terjadi silaturahmi. John adalah seorang pemeluk agama Malim, agama asli masyarakat Batak mula-mula. Ia berasal dari Barus dan punya pendapat tersendiri tentang asal-usul orang Batak. Dari kitab, dari opung saya, ceritanya begitu. Si Raja Batak itu dari terbit matahari, dari Timur Tengah. Mungkin entah di Timur Tengah lagi dari siapa dia, kita nggak tahu, nggak sampai ke sana. Bisa saja kan entah dari Israel atau dari Mesir, kita nggak tahu. Dari Timur Tengah sehingga pergi ke barat, itulah Barus. Dari Barus naik ke Pusuk Buhit. Setelah kau sampai di Dolok Pusuk Buhit, di bawahnya itu kau buatlah perkampungan Cianjur Mula Jadi, Cianjur Mula Topak, Padua Halion. Kalau pendapat saya pribadi ya manusia keturunan dari langit, kan gitu. Kenapa?
Karena Adam dan Hawa. Cuman kalau dikultuskan orang Batak keturunan dari langit, saya nggak jamin. Menurut kitab yang dipercaya John, orang Batak berasal dari negara terbit matahari. Mereka menyeberangi lautan dengan menunggang kuda bertapal daun sirih menuju matahari terbenam. Inilah asal-usul bangsa Batak menurut versinya. Pendapatnya ini kadang tidak menyenangkan semua orang. Perempuan ini mengaku sedang dirasuki arwah leluhur saat berbicara dengan John tentang asal-usul orang Batak. Kamu harus paham mah Jo. Dan bedaku mah Jo nuang nangi. Tano ni siapa tahu ngai bodoh kamu tekas ima. Nama ringan mei itu sukuhik. Yi, bukan ngai san. Jangan dulu minta si Raja Bata. Man, kita sharing. Logika apa Jo? Logika ba Jo hina na magkada yun? Menurut teori arkeolog modern, kebudayaan Batak merupakan hasil migrasi dari Taiwan berdasarkan corak budaya Batak yang serupa dengan corak budaya Dongson yang berasal dari Taiwan. Lihat kita budayanya, semua yang ada, itu mempunyai kesamaan dengan yang ada di Sulawesi, kemudian berkaitan dengan Filipina, dan itu jalurnya seperti itu. Dan itu berlangsung sekitar abad 12. Nah di Pulau Samosir, beberapa aspek pola hias Dongson kita temukan. Budaya Dongson adalah corak budaya yang menyebar mula-mula dari Taiwan, menyusur ke Filipina, Sulawesi, Kalimantan, dan berujung di tanah Batak. Hingga kini itu adalah teori terkuat tentang asal-usul masyarakat Batak. Walau sampai saat ini para arkeolog pun belum bisa menemukan tempat pendaratan mula-mula mereka. Jadi kisarannya pastinya kita belum tahu. Dan itu harus memerlukan penelitian yang lebih detail lagi. Satu hal yang sangat membantu kami dalam pencarian asal-usul masyarakat Batak adalah pemberian nomor marga. Jika dirunut dari marga tertua masyarakat Batak kini yang mencapai 18 generasi, bisa dipastikan bahwa pertama kalinya masyarakat Batak mulai mempunyai struktur budaya adalah pada sekitar abad ke-14 Masehi. Hal ini membawa kami masuk lebih jauh ke Barus, pusat peradaban purba di ujung pantai barat Sumatera. Barus pada abad ke-6 hingga 12 Masehi adalah bandar internasional tertua di Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari jejak peninggalan-peninggalan sejarah di sana. Salah satu yang termasyhur adalah makam Papan Tinggi, makam dari Syekh yang pertama kali menyebarkan Islam di bumi Nusantara, dan juga makam Mahligai, makam 40 pedagang Persia yang juga menyebarkan Islam pada abad ke-6, era di mana agama Islam pertama lahir. Kepala inilah. Ini kaki. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang lah di sini. Kalau diperkirakan ini 500-an ada. Kalau kita lihat bacaan tulisan yang ada di batu nisan ini hanya kalimat tauhid aja, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 10 tahun Rasulullah mengembangkan agama Islam, belum ada perintah lagi sholat, zakat dan haji kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum ada perintah sholat. Jadi dari situ kita berbicara, di zaman Rasulullah pun sudah ada di lokasi ini. Barus merupakan kota pertama di mana terjadi banyak asimilasi budaya, dari Islam hingga India. Namun nilai budaya asli Batak di Barus tidak berubah. Salah satunya adalah nilai kepercayaan masyarakat di sana akan malim, kepercayaan asli masyarakat Batak. Ngono tangatean buasu di Batak, di bahini, dan jadi liar waktu mana songon dia rumang di Jolma, inopa di Batak. Kalau kerukunan umat beragama di Barus ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Begini ya. Saya sendiri, contohnya seorang muslim. Pemilih saya ada orang Pambi, ada orang Kristen, ada orang Katolik. Jadi, disitulah kami membuat suatu ikatan keluarga, baik walaupun berbeda agama. Jadi, adat itu masih kuat di Barus ini.
Bahkan di salah satu desa di Kecamatan Barus, di mana 90% penduduk beragama Islam, Miller sebagai seorang parmalim terpilih menjadi kepala desa. Umpamanya ada umat kami yang kewalahan dapat makan atau umpamanya kan terlambat panen, bisanya ini dipakai untuk melanjutkan hidupnya. Tapi dikembalikan kan habis dia panen nanti dikembalikan. Masalah Barus kini sebagai kota yang dulu pernah sangat berjaya adalah kemiskinan. Naik kereta? Ya naik kereta lah. Kalian naik becak kan dengan yang saya rasakan udah 6 tahun jadi kepala desa, apapun tidak ada. Malahan jadi sakitnya otak memikirkan kan sekali 6 bulan pun belum tentu terima gaji. Kepala desa ini saya mati ya di bungsian kata. Dibawa kemari. Kambing yang masuk sama ubi orang, awak juga yang ngurus. Bertengkar rumah tangganya awak yang ngurus. Jadi ndak susah itu kan. Pasabar ma amang, pasabar ma boru, lau pature turea. Somar lapatan margondang marembas manutur hamu molodung matea holong ni rohami marna tuai. Itulah dulu kan. Itulah nanti tapi jangan nanti dipanggil saya untuk studio rekaman dah. Tiada ku sangka, tiada ku duga, begini akhirnya kisah cinta kita. Hancur melanda karang di samudra, tiada sampai pantai tujuannya. Oh, kini kau dan aku tenggelam di dalam lautan asmara. Oh, mengharap bahagia untuk hidup bersama tiada terlaksana. Itulah dulu ke situ kan. Bahkan sebagai kepala desa, Miller harus bekerja ekstra sebagai penjual ikan di pasar pekan. Potong lerku ini kalau memang bisa mendirikan rumah kalau dari kepala desa. Kalau kepala desa dari gaji dah. Habis 3 kerbau untuk menjadi calon. Apa benda ada berbalas? 3 ekor. 3 ekor saya jual. Menyalon. Jadi ada nunga di peruar HP harga 100 ribu yen dah. Jadi ada nunga apa masuk kuku deh, masuk jalo juga kan. Si joget-joget tuh harga 100 dah. Tokin naik, si nunga maren duri puru cakuku di bain. Di pa masuk tua tu kota-kota ini mar sigur-sigur manober dah. Ngani ku tahu pi mana dah. Tuak tak usahakan kaya. Dia nunga murah per tuak. Unangan jolo lau baru ngorong-ngorong iba. Bapak itu kalau nggak datang kita kesepian, nggak ada tukang ngomong. Kita jadi diam-diam terus, nggak ada senyum. Kalau Bapak si Marbun nggak datang. Nyanyi, menghibur. Kalau nggak di sini dia, sepinya semua jualan ikan ini. Pokoknya asal jangan mencuri lah. Yang apapun pekerjaan, biarlah asal makan anak bisa makan kami di rumah. Kalau namunnya yang saya harapkan dari honor tidak akan datang itu, tidak akan cukup itu. Rokok saja tidak cukup, terancam rokok. Namun ternyata lokasi Barus kini bukanlah lokasi sebenarnya. Barus yang ada pada abad ke-6 sudah tersingkir 25 km ke darat akibat proses pendangkalan pantai. Itulah mengapa makam-makam yang ada pada abad ke-6 kini tersingkir ke perbukitan.